Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik banget nih dan epic tentunya, dari film yang berjudul Focus of the Five Elements. Nah, yang belum nonton film Donghua lainnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di cerita kali ini kita akan diperlihatkan dunia yang dilindungi oleh kelima elemen dari kerusakan yang dibuat oleh para iblis, dan hanya orang-orang terpilihlah yang dapat menguasai kelima elemen tersebut. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan detik-detik segel agung terbuka. Di situ Lin si petapa api meminta rekannya Yuan Shu dan juga Wenren Yixuan si elemen api menjauh dari sana. Namun sayangnya Xuan tidak mau. Ia tetap berdiam diri sampai si monster iblis bernama Qilin keluar. Lalu Xuan menantangnya berduel untuk meminta sesuatu. Yang malangnya kekuatan Xuan tidak sebanding, sehingga Ziye si elemen air turun tangan bersama elemen kayu bernama Messi, tanah bernama Gongyi, dan logam bernama Shenjun. Di sisi lain Lin melihat iblis kecil keluar dari segel, bersamaan Qilin menghajar Xuan habis-habisan. Lalu menangkap Lin dan juga Yuan. Seketika Ziye menghentikannya karena Yuan adalah adik. Namun percuma nih, Qilin terlanjur marah karena ulah Xuan dan juga lainnya anaknya menghilang. Sebagai gantinya, Lin dan juga Yuan dijadikan sandera di alam iblis. Mereka akan selamat jika Xuan membawa anaknya. Setelah itu alur maju memperlihatkan gadis bernama Xiaoan yang baru kembali dari hutan mengumpulkan tumbuhan obat. Sebelum diberikan ke ayahnya, ia mampir ke rumah petapa gunung. Lalu lanjut ke desa di mana kedua pamannya yaitu paman ke-6 dan ke-7 lagi berbincang tentang obat mujarab yang berkhasiat di tubuh mereka. Begitu melihat Xiaoan, paman ke-6 menggodanya karena ingin dijodohkan sama anak laki-lakinya. Tidak lama Xiaoan tiba nih di rumah pengobatan. Lalu tumbuhan tadi diserahkan pada paman ke-6. Yang cerobohnya Xiaoan menjatuhkan galipot berisi obat yang dibawa oleh ayahnya Bai Yi. Di sini Bai Yi adalah tabib sekaligus pemimpin desa. Kemudian menghukum Xiaoan untuk mengambil galipot baru di rumah Zhang sebelum malam tiba. Saat itu juga Xiaoan berangkat. Di sisi lain 3 pengelana berjalan di dalam hutan. Tiba-tiba mereka melihat Xiaoan dari jauh. Mereka pun menghampirinya dan menanyakan di mana letak desa. Karena sedang mencari tempat peristirahatan. Di situ Xiaoan yang takut dengan penampilan mereka memberitahu letak desa dengan asal-asalan. Setelah mereka pergi, Xiaoan lari secepat mungkin. Hingga jatuh ke jurang dan menabrak pilar batu bertuliskan Gunung Suci terselubung. Tiba-tiba seekor bebek mengejutkannya. Dengan cepat Xiaoan melemparnya ke sungai, di mana Xiaoan sedang mandi. Di sisi lain Bai Yi serta 3 adik yang mendapatkan surat dari kakak pertama mereka yang berisikan permintaan obat mujarab lagi untuk dikirim. Seketika Bai Yi menyuruh paman ke-6 dan 7 mengambil obatnya yang ada di ruangan rahasia. Sementara itu Xiaoan terkejut, hari semakin senja, sedangkan ia harus kembali ke desa sebelum gelap. Jadi Xuan menawarinya untuk mengantarnya, yang mana Xiaoan setuju. Lalu ia bertanya nih tentang pilar batu yang dilihatnya pada Xuan. Di sini Xuan menceritakan dahulu kala Gunung Suci terselubung adalah rumah bagi para iblis yang menyakiti manusia. Hingga suatu ketika 5 elemen kuat muncul, ada air, api, bumi, kayu dan juga logam. Lalu mereka menyatukan kekuatan untuk menyegel para iblis dengan segel agung.
Setelah itu masing-masing elemen bertugas menjaga pintu keluar yaitu pilar, sehingga tidak ada lagi konflik antar manusia dan juga iblis. Meskipun segel tersebut hanya menyegel iblis terkuat. Tidak lama Xiaoan dan juga Xuan tiba nih di rumah Zhang, di mana Xiaoan terpukau melihat porselin cantik yang terpajang. Tiba-tiba Zhang muncul dalam keadaan mabuk. Lalu dia menggoda Xiaoan. Seketika Xiaoan menyerahkan perak untuk mengambil pesanan galipot ayahnya, sambil bertanya siapa pembuat porselen, yang ternyata buatan Xuan. Kemudian Zhang menyuruh Xuan mengambil galipot pesanan. Tidak lama Xuan kembali sambil membawa pesanan Xiaoan. Lalu mereka berjalan bersama ke desa, di mana Bai Yi serta saudaranya mendengar lonceng tanda bahaya. Yang ternyata para penjaga gerbang desa diserang oleh 3 pengelana, yang mana mereka sudah menemukan yang mereka cari. Tiba-tiba paman ke-6 mencoba menghadang mereka, akan tetapi ia kalah. Jadi paman ke-5 yang menghadapinya. Bersamaan Xiaoan dan juga Xuan tiba nih. Di situ mereka melihat pertarungan paman ke-5 dengan salah satu pengelana. Malangnya ia terpojok hingga paman ke-6 membantunya, namun kekuatan mereka belum cukup. Jadi Xuan turun tangan dan langsung menghabisi 2 pengelana dengan elemen apinya. Yang ternyata pengelana tersebut adalah iblis, membuat Xiaoan, ayahnya serta pamannya terkejut melihat Xuan si elemen api. Ditambah bebek yang bisa berbicara karena memarahi Xuan yang sudah memperlihatkan kekuatannya. Di sisi lain, segerombolan bocil mencuri buah yang sedang dijemur. Seketika bocil bernama Yudan yang melihatnya langsung mengusir mereka, lalu memungut buah-buahan yang jatuh. Tiba-tiba kakaknya bernama Yu King muncul, membuat Dan bahagia nih karena sudah lama ditinggal merantau oleh kakaknya. Ditambah ada berita baik, King tidak akan pergi saat tahun baru. Selain itu membawakan Dan buah biksu kesukaannya, yang sayangnya rasanya asam. Mereka pun saling bercanda hingga mendengar ledakan yang asalnya dari desa lain. Seketika mereka pergi ke sana, yang ternyata berasal dari desa Bai, yang saat ini memerintahkan prajurit menyelamatkan saudaranya. Begitupun Xiaoan menolong paman ke-5. Sedangkan Xuan bertarung melawan pengelana terakhir, yaitu iblis merak. Hebatnya Xuan berhasil mengulti si iblis hingga keluar dari desa. Di waktu yang sama Bai dan anaknya membawa korban ke tempat yang aman. Tidak lama King dan juga Dan tiba nih. Seketika King sebagai tabib mengobati yang terluka, sementara Bai memberitahu para warga kalau ada iblis terkuat muncul dan mereka harus mempersenjatai diri masing-masing. Tiba-tiba iblis yang lagi diomongin datang nih, lalu bertanya pada Bai di mana menyembunyikannya. Namun langsung di-cut oleh Xuan, yang malangnya ia justru terluka akibat serangan si iblis. Membuat si iblis heran mengapa Xuan melindungi manusia. Padahal dengan aura bulunya si iblis bisa memperlihatkan sifat asli manusia. Yang ternyata bisa merubah manusia jadi iblis, dikarenakan manusia terlalu serakah, sampai tidak sadar menodai bumi. Itu semua bersumber dari sifat buruk manusia, yang mana sifat tersebut dijadikan sumber makan oleh iblis, sehingga memperlihatkan wujud iblis merak yang sesungguhnya. Yang dikenal binatang kemarahan,
membuat petapa gunung tersadar bahwa ini aksi balas dendam iblis. Ditambah si iblis menghampirinya, mau tidak mau petapa gunung memberitahu lokasinya. Seketika Bai dan juga Xuan menyusulnya. Sementara Xiaoan mendengar kata-kata terakhir si petapa gunung untuk tidak percaya pada ayahnya. Di waktu yang sama, paman keenam menjadi iblis sungguhan hingga tidak mampu mengendalikan dirinya saat menyerang orang-orang. Bahkan anaknya sendiri diincar, dengan cepat King menyelamatkannya. Namun mereka berdua terkena cakar di situ dan yang melihatnya segera menolong. Bersamaan cakar si iblis tepat mengenai jantungnya, membuat paman keenam sadar dan memohon pada King untuk membantainya. Atau ia kehilangan kontrol lagi. Selesai membantai paman keenam, King menghampiri adiknya yang sudah sekarat. Namun dan masih bisa meminta buah biksu, yang ternyata permintaan terakhirnya. Sementara itu Xuan bertarung melawan binatang kemarahan. Yang hasilnya ia kalah. Tapi setelah mengumpulkan tenaganya, ia epic comeback. Hingga si iblis kembali ke wujud meraknya, lalu mengirim bulunya ke suatu tempat. Sedangkan raganya memberitahu Xuan ada sesuatu di ruang rahasia di belakangnya. Bersamaan Bai tiba, ia berusaha menghentikan Xuan. Sayangnya ia menjatuhkan obat mujarabnya. Barulah Xuan tahu nih, ternyata di ruangan rahasia menyimpan iblis kecil yang diambil sisiknya. Membuat Xuan emosi dan pergi dari situ sambil membawa si iblis. Yang sebelumnya iblis merak memperingatinya kalau iblis akan turun dan membinasakan manusia. Tidak lama si iblis mati, sedangkan Xiaoan speechless nih saat Xuan membawa iblis. Setelah itu di desa terjadi wabah penyakit misterius. Jadi Xiaoan bersama penduduk yang lain mencari obat. Tiba-tiba Xiaoan menemukan iblis kecil dan membawanya ke desa. Malangnya Xiaoan tertimpa batu, yang ternyata itu hanyalah mimpi. Karena saat ini Xiaoan sedang menjaga ayahnya, yang baru sadar dan harus menerima berita duka kalau saudara keenamnya meninggal. Sementara itu saudara lainnya terluka. Di waktu yang sama prajurit desa membersihkan TKP, namun mereka bingung cara menangani si iblis merak. Sampai seorang yang dipanggil Master Chi muncul. Dengan santainya menyerap tubuh si iblis ke tubuhnya. Lalu menghampiri Bai. Di sisi lain King memakamkan adiknya dengan layak. Tidak lama segerombolan bocil pencuri meminta maaf atas perbuatan mereka. Bahkan mengembalikan buahnya dan mengingatkan kembali Dan yang tewas karena iblis. Seketika membuat King marah. Sementara itu Bai menceritakan pada Xiaoan kejadian 3 tahun lalu di desa, di mana penduduknya terkena wabah penyakit misterius. Sebisa mungkin para tabib mencari obat ataupun cara untuk menyembuhkannya. Hingga si iblis muncul dan tidak sengaja siripnya jatuh ke sumur, yang apabila airnya diminum bisa menyembuhkan penyakit. Oleh karena itu sisiknya dijadikan obat mujarab. Di tengah obrolan mereka Master Chi datang, yang ternyata kakak pertama bernama Chiji. Ia mengajak rombongannya, ada Luer, Jackie dan juga Gongqi. Lalu Bai menceritakan kekhawatirannya tentang obat mujarab yang dibuatnya bisa mengubah manusia menjadi makanan iblis. Seperti iblis merak, bahkan elemen api harus sekuat tenaga melawannya. Dan ia juga yang mengambil iblis kecil. Pertanda bahaya nih, jadi Chia akan merebut si iblis dari elemen api. Tiba-tiba Xiaoan mengaku mengenal si elemen api, sehingga ia diperintahkan mengambil si iblis bersama Jackie. Sementara itu di tanah yang tidak dijanjikan atau alam iblis, bulu merak tiba dan menyampaikan pada binatang kegilaan bahwa binatang kemarahan sudah mati.
membuat binatang kegilaan marah pada dewa karena harus terpenjara di perut bumi, sedangkan manusia bebas menikmati karunia alam. Sehingga sudah waktunya iblis dendam, dimulai dengan membuka segel agung. Di mana para kelima elemen menyadari segelnya terbuka. Di akhir episode, binatang kegilaan memerintahkan 3 iblis untuk mengambil iblis suci, yaitu iblis kecil yang ada pada Swan. Diceritakan di season sebelumnya, desa diserang pasukan iblis yang dipimpin oleh iblis merak. Untungnya ada Swan yang mengalahkan mereka. Lalu mengambil Little Qilin. Di sini Chi yang mengetahuinya memerintahkan Zeki dan juga Xiao An merebutnya. Sementara itu di alam iblis Qin Pi melaporkan kalau iblis suci berada di tangan Swan, membuat iblis bernama Xiao Wei dan juga Xiao Ying terkejut. Begitupun Chisu, si binatang kegilaan. Pertanda mereka harus berhati-hati, apalagi Swanlah yang membantai iblis merak. Seketika Chisu memerintahkan Xiao Wei, Xiao Ying dan juga Sancho merebut iblis suci itu kembali. Tiba-tiba Tansu, si binatang keserakahan, menyadari beberapa orang masuk ke alam iblis, yang ternyata mereka bukit kabut 5 elemen. Salah satunya elemen api bernama Wenren Xingzuan. Lalu tujuan mereka ke sini karena merasakan barrier cincin agung bermasalah. Ya, menurut Senjun ada pengaruh dari serangan Swan 3 tahun yang lalu. Dan benar aja nih, ia menemukan celah sebesar telapak tangan. Ia membuat Chiso tertawa karena celah tersebut dirusak oleh iblis merak. Yang mana Senjun mengiyakan sebab dari 3 iblis terkuat, iblis meraklah yang memiliki kekuatan membelah diri dan hanya membutuhkan waktu untuk pemulihan. Tidak berapa lama burung bangau utusan Senjun datang. Ia menyampaikan bahwa iblis merak sudah tewas di tangan Swan. Ia membuat pengguna elemen terkejut mendengarnya. Seketika Senjun memutuskan bersama Jing Xuan memperbaiki celah sebelum para iblis keluar dari barrier. Sedangkan yang lain menjaga pintu pilar. Membuat Chisu tidak suka dengan sikap Senjun yang waspada. Di sisi lain, Swan yang membawa iblis suci atau Little Qilin dalam perjalanan ke Gunung Kabut bersama Sui Guan, bebek penjaganya. Di mana Swan merasakan sakit di lehernya. Yang menurut Sui Guan itu bumerang karena ia melanggar segel 5 elemen. Tiba-tiba Little Qilin mengajak Sui Guan bercanda. Dengan cepat ia menyuruhnya diam, takutnya memanggil para iblis. Dan benar aja, di sisi lain ada 3 iblis turun dari gunung. Yang ternyata mereka iblis mini kemasan saset. Tidak berapa lama Swan merasakan aura iblis yang kuat nih. Sementara itu Xiao An dan juga Zeki tiba di kolam 5 warna, di mana Xiao An terpana sama keindahannya, sedangkan Zeki menyadari Little Qilin semakin dekat. Jadi ia memberi tanda di batu sebagai petunjuk. Bersamaan Xiao An mengambil air di kolam. Yang anehnya 2 iblis muncul lalu menyerang mereka berdua. Hebatnya Zeki bisa mengatasinya. Namun tidak berlangsung lama muncullah Xiao Ying. Yang mana ia menyadari nih, darah Zeki tercampur darah Little Qilin. Meskipun begitu Zeki mengode Xiao An untuk bekerja sama menyerang Xiao Ying. Yang malangnya mereka berdua terkena serangan listrik. Untungnya di waktu yang tepat Swan datang bersama Little Qilin, membuat Xiao Ying, Zeki dan juga Swan terkejut. Apalagi Xiao Ying langsung melawan Swan. Hebatnya Swan mampu menaklukkan serangan petir Xiao Ying.
bahkan mengembalikan wujud aslinya yaitu belut. Sayangnya penyakit Xuan kambuh, sehingga ia tidak bisa melenyapkan Xiao Ying. Padahal Xiao Ying melahapnya sampai jadi balon air raksasa, lalu meledak. Sementara itu Lu'er mengobati bayi sambil ditemani Zizi, yang mana Lu'er menyadari luka bayi sangatlah parah. Di sini Zizi menyuruhnya menaikkan dosis obat mujarab. Tidak berapa lama Gongqi datang nih sambil menggotong petapa gunung yang pingsan. Ternyata Zizi dan juga Lu'er memenjarakannya karena petapa gunung terlalu banyak mengetahui informasi. Jadi dalam keadaan pingsan Lu'er memasukkan pil mujarab atau pil yang dibuat dari sisik iblis suci. Di sisi lain dampak dari ledakan air Xiao Ying membawa Xuan dan juga Little Qilin ke suatu tempat yang ternyata Zeki ikut bersama mereka, di mana Xuan penasaran dengan simbol yang ada di tulang belikatnya yang membuat Zeki terbangun. Tiba-tiba Xuan didatangi iblis mini milik Zhao Wei yang ternyata ia ingin balas dendam pada Xuan atas perbuatannya 10 tahun silam, yang mana Xuan tidak mengingatnya. Hingga serangan kritikal Xiao Wei membuatnya flashback. Saat itu Xuan kecil mencegah Xiao Wei serta rekannya Sui Yao keluar dari barier. Padahal Sui Yao sekarat karena membutuhkan darah manusia. Tapi Sui Yao ini urungkan karena sadar tidak bisa melawan Xuan. Berbeda sama Xiao Wei, ia berjuang untuk rekannya hingga rela mati. Tiba-tiba Sui Yao maju untuk mengorbankan dirinya, membuat Xiao Wei marah. Namun sayangnya percuma, Xuan justru menebas lengannya. Lalu semenjak itu Xiao Wei bertekad akan membalaskan dendam Xiao Yao. Yang sayangnya penyakit Xuan menghambat kekuatannya sehingga memudahkan Xiao Wei menyerangnya. Parahnya lagi Xuan gagal mencapai tingkat spirit manifest. Mengetahui Xuan lemah, Xiao Wei melemparkan duri beracunnya. Seketika Zeki menghalau duri tersebut. Malangnya ia terkena duri ditambah menjatuhkan sekantung pil mujarab, yang mana Xiao Wei langsung memakan semuanya. Dengan cepat Xuan menyuruh Zeki kabur, yang sayangnya ia tidak sanggup berjalan. Padahal Xuan sendiri kekuatannya di nerf total. Kesempatan bagi Xiao Wei nih untuk menghabisinya sampai ia dihentikan oleh api hijau, yang ternyata berasal dari kekuatan Xing Xuan. Di sisi lain Xiao An terbawa arus hingga ke sungai. Tidak berapa lama ia pun sadar, lalu melihat Sui Guan. Otomatis Xiao An melemparnya, padahal bisa memancing iblis yang ada di sekitar. Tiba-tiba Sui Guan menyadari terpisah dari Xuan dan juga Little Qilin. Ia pun segera mencarinya lewat bau mereka, membuat Xiao An juga ingin menemui Xuan karena bisa mendapatkan informasi tentang Little Qilin yang pernah ia mimpikan. Sayangnya Sui Guan tidak mau memberi informasi apapun dan malah menyarankan Xiao An pergi sebelum tubuh mungilnya tewas di tangan iblis. Padahal Sui Guan sendiri hanya bebek. Dia nggak preman seperti itu. Sui Guan menyombongkan dirinya adalah dewa penjaga. Setelah itu ia melanjutkan mengendus bau Xuan sambil menceritakan hubungannya dengan Xuan yang adalah dua partner jenius. Di situ Xuan memiliki bakat elemen api langka, sedangkan ia bukan bebek biasa nih. Namun Xuan bukan termasuk pengguna 5 elemen, melainkan Jing Xuan yang saat ini memarahi Xuan karena sudah menewaskan ibunya. Bersamaan Zeki merasakan tubuhnya mati rasa. Di sini Xuan menjelaskan kalau Lin dan juga Yuan Shu masih hidup. Ia pun dalam perjalanan menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu ia kembali nih demi menebus penyesalannya, membuat Jing Xuan emosi karena tidak tahu kejadian yang sebenarnya, hingga memukul Xuan sebagai pelampiasan, yang mana ia menjatuhkan benih api tandus. Seketika Jin Xuan jadi flashback saat Xuan dinyatakan lulus ujian api oleh ketua elemen api. Lalu mengabarkan hal baik tersebut pada Lin. Ia membuat Lin bangga padanya. Meskipun begitu Xuan penasaran cara meningkatkan api merah yang ternyata untuk Jin Xuan. Sayangnya Lin tidak mau memberitahu. Namun Xuan mendengar tentang roh api tandus yang ada si Ruo bisa meningkatkan kekuatan api, membuat Lin marah kan tidak ada satupun orang yang selamat, bahkan melarang Xuan pergi ke sana. Padahal Lin sendiri khawatir anaknya berlatih sendirian terus, jadi Xuan pergi menyusulnya.
Yang saat ini Jing Xuan berlatih sekuat tenaga memukul batu. Namun kekuatan api merahnya belum juga stabil. Tidak berapa lama Xuan datang dan memberitahu kalau ia lulus ujian api. Membuat Jin Xuan berkecil hati nih, jadi Xuan menghiburnya dengan membawa kabar Jin Xuan bisa ikut ujian tahap kedua dan pasti lulus. Sayangnya Jin Xuan tidak percaya diri sama kemampuannya, bahkan membandingkan dirinya dengan Xuan. Karena sekuat apapun berlatih api merahnya tidak stabil, membuat Xuan terdiam. Walaupun begitu, ia akan mencari cara nih untuk meningkatkan kekuatan Jin Xuan. Yang sayangnya ia terlanjur marah lalu meninggalkan Xuan yang melihat api hijau di batu, membuatnya menyadari sesuatu hal. Ia pun pergi ke Shiruo, tempat keramat bagi pengguna elemen api, di mana Xuan ingin mencari benih api tandus. Hingga ia menemukan banyak kerangka manusia. Meskipun begitu, Xuan tidak menghiraukannya. Ia fokus mencari sampai 4 jam berlalu. Xuan belum juga menemukan benih api tandus. Ia membuatnya kelelahan dan takut mati di sini. Tiba-tiba ada yang mengajaknya bicara, lalu menyerangnya. Yang ternyata muncullah Huo Huan, si iblis api, yang mana ia tahu tujuan Xuan kesini menginginkan benih api tandus, yang tentunya tidak akan Huo Huan serahkan pada orang-orang yang serakah sampai rela jiwanya mati di sini. Termasuk Xuan yang sudah memiliki kekuatan api merah, namun masih menginginkan benih api, yang membuat Huo Huan heran. Jadi Xuan menjelaskan kalau benih tersebut untuk adiknya, yang mana Huo Huan tidak suka dengan alasannya, jadi membuang benih api tandus ke lahar. Membuat Xuan teringat usaha keras Jing Xuan dalam berlatih, sekaligus kekuatan spirit manifestnya. Sehingga Huo Huan dibuat terpojok melihat kekuatan Xuan yang dahsyat. Menyadarkan Huo Huan kalau Xuan adalah pewaris Yin Yang. Ia pun rela mengikuti Xuan seumur hidup, bahkan menjadikan tubuhnya sebagai senjata, sekaligus mengobati luka bakarnya Xuan. Selain itu memberikan benih api tandus yang sudah dimurnikan, karena api tandus lainnya belum murni. Di sini Xuan meminta Huo Huan berjanji tidak menyerang orang sembarangan. Kemudian mereka menghampiri Jing Xuan yang saat ini lagi berlatih. Tiba-tiba datanglah Xuan mencekokinya dengan benih api tandus. Lalu ia oleng. Sebelum kesadarannya hilang, Xuan menjelaskan yang ditelannya adalah api tandus untuk meningkatkan kekuatan apinya. Membuat Jing Xuan terkejut, apalagi Xuan harus terluka demi dirinya. Ia pun di situ merasa bersalah. Namun Xuan justru menyarankannya berlatih api hijau karena itu potensinya. Dan benar aja di tes yang kedua, Jing Xuan lolos. Setelah itu ketua elemen api mengumumkan murid yang lanjut ke pelatihan khusus. Yang anehnya nama Xuan tidak ada. Seketika Jing Xuan protes. Di sini ketua menjelaskan Xuan terluka parah, jadi kualifikasinya dicabut. Sedangkan Jing Xuan lolos karena kuota pengguna api hijau ada yang kosong. Kemudian Jing Xuan pulang ke rumah dan memberitahu hasil tesnya pada Xuan, yang mana Xuan tidak peduli karena fokus memurnikan benih tandus. Lalu mengucapkan selamat, Jing Xuan berhasil lolos. Kembali ke masa kini, Xuan masih memurnikan benih api tandus. Tiba-tiba Xiao Wei muncul untuk membantu Xiao Ying. Hebatnya, Jing Xuan berhasil mengalahkan Xiao Ying dengan Flame Ring Blast. Sementara Xuan hanya bisa menghalau Xiao Wei sebentar. Akibatnya Xiao An ditangkap oleh Xiao Wei lalu membuatnya pingsan dengan listriknya. Tiba-tiba muncullah es yang ternyata Sentu datang. Ia menyelamatkan Jing Xuan lalu menghabisi Xiao Wei.
Sementara itu Jingbao sudah terluka parah dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan secara mengejutkan Xuan malah meminta Jie untuk melepaskannya. Xuan juga menyarankan pada Jingbao untuk kembali suatu saat nanti jika ingin balas dendam padanya. Setelah apa yang terjadi membuat Jie sangat marah pada Xuan karena Xuan tidak bisa melindungi orang-orang terdekatnya seperti apa yang terjadi pada ibunya sendiri. Kita kemudian dibawa nih kembali pada 3 tahun yang lalu. Di sini terungkap bahwa Yuan Mei ternyata adalah adik dari Jie. Pada waktu itu ketua klan mereka memberikan tugas pada Yuan Mei untuk berlatih bersama dengan seorang dari klan api yang memiliki kekuatan misterius di dalam tubuhnya. Dan orang itu adalah Wan Renxuan. Beberapa waktu kemudian terlihat Yuan Mei sedang berlatih bersama dengan Xuan, yang mana dia diminta membantu Xuan mengendalikan kekuatan misteriusnya. Namun secara tidak sengaja air milik Yuan Mei mengenai sebuah tanda segel yang ada di punggung Xuan. Hal itu membuat Xuan hilang kendali dan langsung menyerang Yuan Mei dengan kekuatan yang sangat besar. Melihat itu sang ibu tidak tinggal diam nih. Dia coba menahan Xuan dengan menyerap kekuatan apinya. Tapi itu malah membuatnya terluka sangat parah dan kemudian dia jatuh tidak sadarkan diri. Sang ibu kemudian dibawa ke tabib terbaik nih. Namun sayangnya sang ibu sudah tidak tertolong lagi. Di situ sang tabib berkata jika semuanya sudah terlambat. Namun sang tabib pernah mendengar tentang sisik Kirin dari Menara Agung Aegis yang konon bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Di situ Xuan yang mendengar percakapan sang tabib tidak mau berpikir panjang. Dia kemudian segera pergi ke sana bersama Yuan Mei dan ibunya. Akan tetapi semuanya tidak berjalan dengan baik. Yuan Mei dan ibunya malah diculik oleh iblis ke dalam portal Aegis. Di situ Jie lalu berkata kalau Xuan sudah bersikap ceroboh dan sangat egois, yang mana tindakannya membuat kekacauan di dalam dunia iblis. Jie kemudian hendak membawa bayi Kirin bersamanya. Melihat itu membuat Xuan sangat murka. Dengan rasa amarnya dia kemudian coba merebut kembali bayi Kirin darinya. Melihat kekuatan besar Xuan, Jie pun sangat terkejut karena walau sudah terluka parah dia masih mempunyai kekuatan seperti itu. Di situ Jie lalu mengembalikan bayi Kirin pada Xuan. Namun sebelum pergi dia meminta Xuan untuk menyelamatkan adiknya. Singkat cerita kembali ke desa Bisan. Terlihat para warga mendatangi sang kepala desa. Satu persatu para warga ingin bertemu dengan keluarga mereka yang sedang dirawat oleh sang kepala desa karena terluka akibat serangan iblis beberapa waktu yang lalu. Namun sang kepala desa tidak mengizinkan mereka. Dia berkata kalau semua yang terluka sedang dirawat dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sang kepala desa bersama ketujuh waluyo kemudian pergi ke sebuah ruang bawah tanah yang mana di tempat itu terdapat banyak manusia yang telah berubah menjadi monster. Dan ternyata mereka merupakan keluarga dari orang-orang desa sebelumnya. Yang mana dia sebenarnya sedang menguji coba pil keabadian pada mereka. Akan tetapi pil itu malah mengubah mereka menjadi seperti itu dan kini nasib mereka tidak bisa tertolong lagi. Di sisi lain terlihat Sanji yang tengah berlatih setelah menjalani pengobatannya. Di tengah latihan itu keponakannya Yu King tiba-tiba mendatanginya. Dia meminta sang paman untuk menjadikannya sebagai muridnya yang mana dia ingin balas dendam kepada para iblis atas kematian adiknya. Karena itulah dia ingin menjadi lebih kuat lagi. Di saat itu juga Sanji pun langsung menerimanya. Dia berpikir kalau desa mereka saat ini membutuhkan banyak petarung. Di sisi lain Xiao An bersama si bebek masih mencari di mana Xuan berada. Namun mereka tidak kunjung menemukannya. Kemudian si bebek mulai membuat beberapa ramuan yang katanya bisa memikat bayi Kirin mendekati mereka. Namun konyolnya ramuan itu malah mengundang beberapa siluman pada mereka. Sementara di tempat yang berbeda, Wan Renxuan dan juga Jackie sedang menjalani pengobatan. Jackie pun akhirnya mengakui kalau dia berasal dari klan kayu. Namun dia diasingkan karena tidak bisa menggunakan kekuatannya. Di saat melihat luka Xuan, Jackie mengatakan kalau Xuan telah diracuni oleh parasit dan itulah yang membuat tubuhnya selalu melemah beberapa waktu yang lalu. Di sini Xuan sangat yakin nih kalau Senju yang sudah menanamkan parasit itu padanya sebelum dia mati. Setelah itu Xuan kemudian hendak pergi nih menuju Menara Aegis. Di sisi lain terlihat Gongxi sedang mencari jejak bayi Kirin. Dalam perjalanan dia malah melihat Xiao An keponakannya yang sedang diculik oleh 4 iblis batu. Melihat itu Gongxi tidak tinggal diam. Dia kemudian langsung menyerang iblis tersebut dan berusaha membawa Xiao An pergi dari tempat tersebut. Namun keempat iblis itu tidak membiarkan mereka kabur begitu saja. Gongxi pun coba kembali menyerang mereka.
Namun walau sudah dihancurkan berkali-kali, iblis batu itu bisa kembali menyatu. Iblis batu itu kemudian mulai mengepung mereka. Gongxi pun tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan sang kakak. Dia lalu meminta Xiao An melempar bom asap yang ada di pinggangnya. Sementara dia akan membuat sedikit celah bagi Xiao An untuk melemparnya. Usaha mereka pun akhirnya berhasil. Dari kejauhan Shinji melihat bom asap yang dilempar oleh Xiao An. Shinji bersama di kedelapan Liu Er kemudian mendatangi mereka. Namun tanpa mereka duga, bom asap itu juga malah mengundang iblis yang lain. Iblis itu pun langsung menyerang mereka berdua. Dia bernama Sanchu, iblis yang diutus oleh Chiso untuk merebut bayi Kirin. Tidak berhenti sampai di sana, Sanchu juga menyerang keempat iblis batu tersebut. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi nih di antara mereka. Tidak ada pilihan lagi nih, keempat iblis batu itu kemudian memilih untuk melarikan diri. Sanchu lalu mengambil sisik bayi Kirin yang ada pada Gongxi, dan setelah itu dia hendak menghabisinya. Shinji yang melihat itu tidak tinggal diam. Pada saat itu juga dia pun langsung menghentikannya. Kemudian meminta Xiao An membawa Gongxi pergi dari hutan itu. Setelah itu mereka pun saling bertarung satu sama lain. Shinji bahkan harus sampai kehilangan satu lengannya, sementara Liu Er sungguh tidak berdaya dibuatnya. Mereka berdua kemudian hendak dihabisi, namun tiba-tiba Jack Xuan dan Jing Xuan datang di waktu yang tepat. Sedangkan itu di sisi lain, Jing Bao sudah kembali dan melaporkan pada Chiso kalau dia sudah gagal menjalankan tugas yang diberikan padanya. Akan tetapi dia berhasil mendapatkan beberapa sisik binatang suci Kirin. Dia kemudian memberikannya pada Chiso. Singkat cerita, akhirnya Sanchu sadar siapa lawan yang sedang dihadapinya. Dia kemudian berubah ke mode terbaiknya. Secara bersama-sama Xuan dan juga Jing Xuan pun langsung menyerangnya. Namun sial baginya, racun parasit di tubuhnya lagi-lagi membuatnya melemah. Sanchu pun hendak menghabisi dirinya, tapi untungnya Jing Xuan masih sempat untuk menyelamatkannya. Namun naasnya, Jing Xuan malah terkena pukulan telak dari iblis tersebut. Melihat apa yang terjadi pada sang adik membuat Xuan dibakar rasa amarah. Kekuatan misterius di dalam tubuhnya pun seketika keluar di saat itu juga. Dengan mudahnya dia pun membunuh racun parasit yang ada di dalam tubuhnya. Di situ dia lalu menggunakan kekuatan api yang sangat dahsyat untuk melenyapkan iblis tersebut. Semua orang yang melihat pertarungan itu pun sangat tercengang. Namun pertempuran itu membuat Xuan sangat kelelahan dan tidak berdaya. Shinji kemudian menggunakan kesempatan itu. Dia meminta binatang suci Kirin diberikan padanya, jika tidak, maka Jing Xuan akan dihabisi. Situasi itu membuat Xuan tidak punya pilihan lagi. Sementara itu, Jackie dilanda rasa dilema antara menuruti perintah Shinji atau membuat Xuan yang sudah menyelamatkan dirinya. Sebelumnya, Shinji telah menjanjikan padanya kalau Jackie akan diberikan pil keabadian yang bisa meningkatkan kekuatannya. Di saat yang sama, bukit tebing tempat mereka berada mulai roboh, dan itu membuat Jing Xuan hampir terjatuh ke dalam jurang. Dengan cepat, Xuan langsung menangkap sang adik menggunakan sabuk apinya. Melihat itu, Jack pun langsung membantu mereka hingga akhirnya Jing Xuan pun berhasil diselamatkan. Namun tidak dengan Xuan dan si bebek yang malah terjatuh ke dalam jurang. Sesaat kemudian, Shinji tiba-tiba menikam Jackie dari belakang dan kemudian membawa kabur binatang suci Kirin bersamanya. Sementara di tempat yang berbeda, Chiso menyadari kalau segel elemen api sudah melemah. Hal itu disebabkan oleh Jing Xuan yang saat ini tidak berdaya. Dengan kekuatannya, Chiso kemudian menghancurkan segel yang mengurung mereka selama ini. Sesaat kemudian, Iblis Kingpin melaporkan padanya kalau Sansu sudah dikalahkan oleh Wan Renshuan. Mendengar itu lantas membuatnya sangat marah, sebab Sansu merupakan yang terkuat di antara anak buahnya. Dia juga diberitahu nih kalau binatang suci Kirin sudah dibawa oleh manusia.
Di sisi lain terlihat Kurin sang penjaga elemen bumi mendatangi Jackie dan Jingxuan yang tidak berdaya. Kurin lalu mengeluarkan sesuatu dari tubuh Jackie dan di saat itu juga Jackie pun langsung terbangun. Namun anehnya dia sama sekali tidak terluka. Hal itu lantas membuat Jackie sangat kebingungan yang mana dia harusnya sudah mati sebelumnya. Di situ Kuren menjelaskan kalau mereka saat ini tengah berada di hutan kabut ilusi yang hutan itu akan mengeluarkan racun yang akan mengganggu pikiran mereka. Mereka juga akan berhalusinasi dan bahkan bisa menjadi gila. Kemudian diperlihatkan Shinji yang sedang berlari di dalam hutan. Dia pun berpikir nih sedang membawa bayi Kirin bersamanya. Namun secara mengejutkan yang dibawanya ternyata adalah kepala Liuer, adiknya sendiri. Sementara Xiaoan juga tersadar telah menghabisi seseorang. Nah itu tadi alur cerita dari film Vocale of Five Elements. Gimana Sleeper? Makin seru kan aksi yang diberikan dari season kedua kali ini? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.